Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa bertemu lagi ya. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Selamat bergabung kawan-kawan di channel YouTube saya dan di komunitas Asahbillah Indonesia. Alhamdulillah, bagi kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel saya. Insya Allah nanti boleh kita diskusi di kolom komentar teman-teman. Juga buat kawan-kawan yang baru bergabung di komunitas Asahbillah Indonesia, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Malam ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial mengasah teman-teman sekalian dengan menggunakan 3 batu yang harganya lumayan terjangkau dan lumayan efektif, dan sangat efektif kalau menurut saya. Bukan lumayan lagi, tapi sangat efektif. Nanti kita bisa lihat hasil review kita pada kesempatan malam hari ini teman-teman. Sambil kita nunggu kawan-kawan yang lain di Facebook. Ini saya ada Victorinox 23 cm. Yang ini baru ya kawan-kawan sekalian ya. Ini baru. Nah, ini kita mau coba untuk kita asah. Mungkin kita sebelumnya kita tumpulkan terlebih dahulu. Jadi kita pastikan bahwa pisau ini benar-benar tumpul ya kawan-kawan. Jadi malam ini saya akan coba mengasah pisau tumpul ini ya. Bahan Victorinox, sengaja saya pilih bahan Victorinox karena bahan Victorinox ini dari baja-baja pabrikan, menurut saya dia yang kekerasannya lumayan keras nih teman-teman nih. Ya, ketimbang Tramontina dia agak sedikit lebih keras dibanding merek pabrikan yang pernah saya asah gitu ya. Nanti kita coba asah dengan 3 batu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu dari ketiga batu yang ingin kita pakai. Yang pertama ada grit kasar ya. Grit kasar ini atau disebut juga dengan coarse ya. Coarse itu artinya kasar. Saya akan pakai Tyrolit. Ini batu grinding wheel merek Tyrolit Austria. Ini kisaran gritnya di kisaran 600. Nanti kita akan lihat abrasivitasnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan menggunakan batu dual grit corundum yang lumayan banyak di pasaran ya teman-teman ya. Nanti kita juga akan pakai ini. Ini kisaran gritnya di kisaran ya mungkin di kisaran 800 atau 1000-an ya. Nanti kita akan coba. Yang terakhir saya akan menggunakan batu goldfish ya, atau batu alam whetstone yang berasal dari negeri Tiongkok. Nanti kita akan coba juga pakai batu ini sebenarnya. Nanti kita akan coba pakai goldfish yang besar ini kawan-kawan. Baik, sebelumnya saya akan coba pisau yang tadi kita mau asah. Kita pastikan bahwa pisau ini adalah pisau yang tumpul ya kawan-kawan, yang tumpul ya. So ini benar-benar di ujung kertas saja udah nggak kena ya, tumpul. Jadi kita pastikan pisau yang saya pakai adalah pisau yang tumpul ya. Kita akan coba asah teman-teman. Jadi malam ini kita ada 3 batu ya kawan-kawan sekalian ya. Sekali lagi, untuk tahap awal, untuk edge reprofiling ya, atau membuat bevel, mengembalikan bevel atau membentuk mata bilah, membentuk beveling, kita menggunakan batu Tyrolit. Kemudian tahapan kedua medium atau tahapan penajaman sharpening, kita menggunakan batu corundum yang banyak di pasaran ini, corundum white corundum atau corundum dual grit. Yang terakhir kita akan finishing menggunakan batu alam dari negeri Tiongkok ya, yang cap ikan emas mungkin ya, lebih populernya dengan cap ikan emas atau goldfish ya. Ya kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang goldfishnya kita angkat karena nanti kemungkinan finishingnya kita pakai minyak. Nah, goldfish ini sudah di lapping teman-teman ya, karena kalau belum di lapping bawaan dari pabriknya itu masih kasar banget. Jadi harus diratain atau di lapping dulu. Gimana cara nge-lappingnya?
cara ngelapingnya kawan-kawan bisa menggesekkannya ke batu yang kasar gitu ya. Pastikan batu kasarnya itu yang rata. Atau kalau saya biasanya, kalau ada kawan-kawan yang minat, biasanya saya kirim dengan kondisi sudah di lapping, sudah rapi, jadi udah tinggal pakai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba langsung aja kawan-kawan. Sebentar, saya mau setting kamera. Ya, baik, kita akan langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Victorinox 23 cm ya teman-teman ya. Kita akan ambil batunya. Batu yang pertama adalah ini. Sebenarnya kenapa saya pakai di grade 600, kenapa nggak di 240? Karena di grade 2 di 600 ini sudah sangat abrasif menurut saya. Jadi enak untuk beveling. Hasilnya tidak terlalu kasar ketimbang kita menggunakan grade-grade di grade 100 atau di grade 240. Kalau di grade 100 atau di grade 240 hasilnya kasar banget gitu. Dan kita akan memakan banyak batu lagi gitu. Kalau misalkan di batu grade 600 ini sudah abrasif, ya ngapain juga kita harus ke grade yang lebih kasar gitu. Kecuali kalau teman-teman butuh grade kasar untuk memapras banyak gitu. Artinya benar-benar mau di flatting ya. Dan mempercepat pengerjaan ya silahkan. Tapi kalau ini kan baja pabrikan, saya rasa di grade ini insya Allah sudah cukup. Ya, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudut asah yang penting pertama kali teman-teman harus ketahui bahwa kita harus menentukan sudut asah. Seberapakah sudut asah yang kawan-kawan butuhkan? Untuk pisau-pisau pabrikan ini teman-teman cukup sudut asahnya itu ya seukuran koin ya, seukuran koin saja sebenarnya. Seukuran koin 500-an, seukuran koin 500-an. Kalau teman-teman punya koin 500-an bisa diganjel. Nah, mungkin tingginya sekitar seperti ini ya. Atau menggunakan aplikasi protractor. Kemarin kita coba kemiringan ideal itu di 10 derajat menggunakan aplikasi protractor. Jadi idealnya adalah di sekitar 10 derajat itu untuk pisau-pisau pabrikan seperti ini ya teman-teman gitu ya. 10 derajat itu kira-kira kisarannya sekitar seperti inilah, seginilah. Nah, ya, jadi 10 derajat kira-kira segini teman-teman. Persis seuang 500 rupiah yang koin. Jadi kalau teman-teman ganjel uang 500 rupiah taruh di sini, nah kira-kira segini kemiringannya. Dan itu harus konsisten dari atas ke bawah. Nah, untuk mengasah pisau yang melengkung seperti ini, nanti mengasahnya kawan-kawan pas bagian ujung agak ditaikan sedikit ya, karena mengikuti kontur dari pisaunya yang melengkung. Kalau pisaunya rata ya kita rata aja dari ujung ke ujung, tapi karena pisaunya melengkung berarti kita harus ditaikan seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastikan bahwa ketersediaan air itu cukup ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara memegangnya juga kawan-kawan sekalian, teman-teman bisa memegangnya seperti ini, tangannya, tangan kanannya seperti ini ya. Jangan megangnya seperti ini karena repot ya. Jadi pastikan jempolnya ini nahan di atas ya, karena untuk memberikan tekanan ya jempol. Kalau kayak gini ini kurang stabil ya teman-teman ya, karena kalau megangnya seperti ini tekanan kosong di sini dan ini pisau bisa cenderung main ya. Jadi supaya pisaunya tidak main seperti ini, jempolnya di sini untuk ngunci biar dia stabil ya. Jadi jempol ini sangat pengaruh pada saat proses mengasah. Dia posisinya ada di sini dan nah seperti ini megangnya, biar dia stabil. Jadi ini tuh gagah ini, nggak seperti pegangan handling seperti ini. Ini goyang. Kalau seperti ini stabil. Beda ya teman-teman ya, beda. Oke. Kemudian tangan kirinya kawan-kawan bisa ada biar tekanan merata, maka jarinya itu menekan di seluruh bilah agar tekanannya rata gitu ya kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan pemula, cara ngasahnya bisa terputus-putus, jadi artinya parsial, jadi mengasahnya parsial, tidak memanjang. Kalau memanjang mengasahnya seperti ini. Nah, ini mengasah memanjang. Perbedaan parsial dan memanjang adalah dari hasilnya. Kalau parsial seperti ini, hasilnya biasanya tidak rata bevelnya. Tapi kalau memanjang seperti ini, nanti hasil bevelnya rata dari ujung ke ujung.
gitu. Manakah yang mudah bagi pemula? Yang mudah bagi pemula adalah mengasahnya parsial, teman-teman. Jadi mengasahnya teman-teman parsial seperti ini, parsial aja ya, mengasahnya parsial. Ini lebih mudah karena tangannya belum stabil. Nanti kalau tangannya udah stabil bisa menggunakan gesekan panjang seperti ini ya, gesekan panjang seperti ini ya. Jadi kita awal lihat, kita akan menggunakan teknik parsial aja dulu ya, teknik patah-patah, sepotong-sepotong, sebagian-sebagian ya. Kita akan mengasah teman-teman di bagian yang tajamnya ada di depan, nanti gantian yang tajamnya ada di belakang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba seperti ini. Kita mulai lagi dari bawah. Nah, berapakah waktunya untuk mengasah dan berapa lamakah kita akan pindah ke bagian belakang ya teman-teman ya. Biasanya ada dua cara. Jadi teman-teman menunggu ini terpapas bagian bawahnya. Setelah terpapas rata, baru kita pindah ke bagian sini, ke atas, bagian sebelahnya di sisi yang lain gitu. Ciri-ciri dia terpapas adalah dia keluar bur ya, bur atau sisa gesekan. Kalau sudah kena bur, maka pindahlah kita ke bagian sisi sebelahnya. Kan kita asah lagi, kemudian kita samakan bevelnya, lebar bevelnya. Atau bisa juga dengan digesekkan kanan kiri sampai sama-sama keluar bur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba lagi dari bawah. Teman-teman yang baru bisa melakukannya seperti itu ya. Ini abrasif sekali batunya. Kedengeran nggak teman-teman? Ya, ini teknik parsial yang kita gunakan. Nah, terus seperti ini sampai dia keluar bur. Lagi, kawan-kawan jangan bosan-bosan untuk ngintip biar dia tidak mengasahnya melebar ke atas-atas. Jadi target kita adalah hanya di mata bilahnya saja. Bisa ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi. Lagi teman-teman ya. Lagi, buat teman-teman yang masih pemula, ngasahnya seperti ini saja, parsial saja ya, seperti itu. Cepet banget ya keluar. Nah, kalau sudah rata keluar burnya, teman-teman bisa pindah ke bagian sisi sebelah yang lain, jadi kita pindah ke sebelah yang lain. Kalau tadi seperti ini, logonya ada di bawah, sekarang logonya di atas. Tajamnya sekarang menghadap saya. Gerakan juga sama teman-teman, gerakannya sama. Gerakannya sama. Lagi. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan yang pemula, gerakannya seperti itu. Ya, lagi. Ya. Sambil kita intip-intip. Wah, ini abrasif banget batunya. Baru colek sebentar aja udah burnya pada nongol-nongol. Patokan mengasah adalah kalau sudah keluar bur, maka sudah sampailah kita ke titik 0. Terus digesek-gesek. Nah, ini teknik yang lanjutannya. Teknik lanjutannya itu mengasahnya dengan teknik panjang seperti ini teman-teman. Ya. Kalau pakai teknik ini mengasahnya cepat, nggak pakai lama. Dengan batu ini langsung, wah, burunya keluar. Batu ini sangat abrasif,
batu tirolit ya teman-teman ya. Kita coba sebelahnya. Ini nggak ditekan padahal. Maksudnya bukan nggak ditekan tapi tidak terlalu kencang. Karena batunya sangat abrasif sekali. Kenapa saya suka pakai batu ini? Karena hasilnya tidak terlalu kasar, tidak membuat mata bilah menjadi baret-baret nggak karuan. Rapih jadinya. Oh. Ya. Kalau sudah, kita akan finishing teman-teman di batu ini dulu sebelum kita pindah ke batu selanjutnya. Ya. Kita akan rapihkan dulu matanya. Sorry, burnya harus dilepas di sini. Lepasnya pelan-pelan. Di batu ini juga. Banyak kan orang gagal mengasah itu karena burnya masih banyak di bur kasar, kemudian dia pindah batu, yang akhirnya batunya jadi rompal. Mata pisaunya jadi rompal. Jadi kalau bur sedang banyak-banyaknya, kita harus bersihkan burnya atau kita finishing dengan tekanan yang lebih rendah di batu kasar, di batu itu, di batu yang pertama kali kita gunakan untuk ngasah ya. Pelan aja sampai burnya hilang. Pelan-pelan teman-teman. Terus bolak-balik ya, bolak-balik. Kira-kira sudah ya. Kita akan coba hasilnya dari batu korundum yang tadi kita asah kawan-kawan. Langsung aja ya. Udah langsung kayak gini hasil asahannya. Ngeri banget kan. Ini plastiknya kita gunakan plastik yang liat. Nih, hasilnya. Tapi bagi saya kalau buat ke leher sapi kasihan ya, masih butuh batu yang lebih halus lagi. Masih kasar ya, walaupun kena tapi masih kasar. Kita akan naikkan gritnya. Sekarang kita pakai batu yang lebih halus. Batu yang lebih halus ini dual grit nih, batu dual grit. Yang ini kisaran gritnya 1000 tapi versi korundum. Jadi sehalus-halusnya korundum itu ya beda dengan batu sintetik alami dari misalkan Kingston yang 1000-nya halus gitu. Ya 1000-nya korundum ya seperti ini, seperti 800 gitu ya. Ya udah kita coba aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakannya sama teman-teman sekalian. Gerakannya bisa parsial atau putus-putus, atau kawan-kawan juga bisa langsung gerakannya langsung memanjang kalau yang sudah mahir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berasanya beda banget, dari bunyinya juga sudah beda ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu terlalu ditekan di batu ini, nggak perlu ditekan, santai aja, santai, nggak perlu ditekan banget ya, nggak perlu ditekan. Ambil diintip-intip, sambil diraba-raba burnya, santai aja, ngasahnya santai. Mau kemana ya teman-teman ya, kita nggak lagi ngejar setoran nih. Batu ini abrasif loh kawan-kawan ya, lumayan abrasif, dan kalau menurut saya sih sangat abrasif sih. Wah bener, langsung keluar aja burnya. Langsung aja kita pindah, hati-hati. Kita habiskan dulu burnya di sini sampai dia bur kasarnya kelepas pelan-pelan ya. Oke, bentar. Oke, sudah lepas bur kasarnya. Langsung kita coba pindah ya teman-teman ya.
Ngasahnya seperti ini gerakan memanjang ya, gesek. Ingat bagian atas tangannya agak diangkat sedikit. Beda dengan di bawah tangannya turun, kalau bagian di atas tangannya agak diangkat seperti ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman harus banyak sabar. Sambil kita intip ya, jangan sampai pisaunya hati-hati, jangan sampai kena pinggiran ini, nanti pisaunya rompal karena pinggiran ini tajam ya, siku. Jadi kalau teman-teman gesek ke bawah dikit, nanti pisaunya jadi rompal. Atau ininya bagian sininya teman-teman bisa dibikin rounded aja, dibikin ditumpulin bagian sisi pinggiran dari batunya ya. Ini bagian ujung yang biasanya ngasahnya nggak rata. Mantap banget ya, langsung keluar ini. Burnya pada keluar. Oke, baik, kalau burnya keluar, waktunya untuk finishing di batu ini. Tadi karena sudah keluar burnya kanan kiri, kita finishing ya teman-teman ya, di batu ini ya, finishing. Sama seperti pada saat kita mengasah tadi. Kira-kira 5-5 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakannya seperti ini. Ya, kemudian juga 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4. Terus aja ya teman-teman ya. 2. Pelan-pelan. Tekanannya mulai berkurang. Terus sampai kanan kiri udah nggak ada burnya. Ya, kalau sudah cukup burnya, kita elap, kita tes ketajamannya. Ini buat ngebersihin. Kalau ada bur yang masih melekat, apakah masih kasar bujinya? Ya. Jauh lebih halus lagi ya. Setelah diasah di grit yang gua Corundum 2 grit, ya, hasilnya seperti ini. Bisa diiris pincang tipis-tipis. Ini di push cut udah bisa. Sekarang kita coba pakai plastik. Wah, plastik lancar banget ya teman-teman, enak ya. Nah, baik, yang terakhir adalah di batu goldfish. Ini batu goldfishnya teman-teman, batu goldfish ya. Itu batu cap ikan, ini batu alam. Kita coba pakai air dulu. Ntar terakhir baru pakai minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di grit halus atau grit fine. Di grit ini kawan-kawan bisa lama bisa cepat tergantung dari hasil gerusan di grit bawah. Semakin gritnya kasar, hasilnya kasar, maka lama lah di batu ini. Tapi kalau sudah dapat kayak tadi, biasanya nggak perlu lama di batu ini, udah enak. Oke, ini selurinya kita lanjutin di baliknya teman-teman ya, sambil jalan ke atas, balik lagi sambil jalan ke atas. Ini juga sama, sambil jalan ke atas. Atau miring-miring seperti ini juga boleh, atau ngambil dari sini juga boleh, bebas saja.
ya. Kemudian kita coba lagi, baliknya lagi, ya. Coba kita bersihkan, kita stroping ini adalah kulit ya teman-teman ya, kulit sapi, ini kulit sapi. Nah, kita lihat teman-teman hasilnya, hasil dari batu alam yang paling halus. Ya, mantap banget ya pakai plastik hasilnya. Ya, tajamnya udah luar biasa tuh. Saya masih penasaran apakah bisa di tisu. Kalau di tisu belum dapat ya, harus di finishing lagi. Kita akan finishing menggunakan minyak. Kita ratain seperti ini ya. Kita lihat hasilnya, mudah-mudahan sesuai harapan gitu ya, karena kalau tisu ini benar-benar harus halus gitu. Dan pisaunya benar-benar harus miring gitu, nggak boleh diri banget ngasahnya. Kalau kurang rebah ya kayak dia susah gitu untuk diputusnya, jadi benar-benar harus agak sedikit rebah kalau buat ngasah ke tisu. Ini udah mulai kena di tisu. Coba lagi, asah terus. Jadi untuk slicing tisu teman-teman bisa menggunakan batu ini aja udah cukup sebenarnya. Tuh ya. Ya, coba kita bolak-balik. Jadi emang harus bolak-balik teman-teman untuk hasilnya biar optimal. Bisa teman-teman 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, kita coba ya, kita coba hasilnya. Mantap banget hasilnya, mantap sekali. Ini belum di stroping, dari batu ini belum di stroping, tapi hasilnya udah enak, kelihatan ya. Tuh. Jadi untuk hasil sampai slicing tisu, kawan-kawan cuma butuh 3 batu aja, dan hasilnya benar-benar ngeri banget teman-teman ya, ngeri banget. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.